Bali, where culture and nature harmonize, is a place brimming with unforgettable tourism experiences. Bali needs skilled experts to innovate and inspire its tourism sector. IPB International is ready to lead Bali's tourism sector forward. We nurture human resources with integrity and competitiveness. Offering high-quality education that blends academic excellence with practical experience, our modern campus inspires innovation and creativity. We develop Bali's future tourism experts with a blend of academic and practical learning. Our honest, open, and professional academic culture prepares graduates to excel in their careers. Our advanced curriculum integrates cutting-edge technology, providing students with innovative classroom experiences and hands-on industry training. With advanced facilities and expert teaching staff, we address challenges in sustainable tourism and business development. We are committed to fostering a future where tourism thrives in harmony with the environment and local culture. The International Institute of Tourism and Business is a private institution under the Dharma Widya Luangun Foundation. Our vision is to excel as an independent higher education institution in the field of tourism and business, competing effectively both nationally and internationally. Quality is our prime concern, means that we prioritize delivering top-notch learning experience and academic facilities to our students. In 2000, we founded Sekolah Perhotelan Bali, the predecessor of today's IPB International. With our one-stop learning concept, we have established various essential units to meet student needs, including PT Bali Duta Mandiri for career development, DPR SPB, and GRIA SPB as student dormitories. The success of our graduates from IPB International and SPB is evident worldwide, as they now hold numerous leadership positions in tourism and hospitality industry. Our partnerships with national and international companies ensure quality education. Together, we can secure a bright future for tourism. Join us at IPB International and be part of Bali's future tourism. Bali, where culture and nature harmonize, is a place brimming with unforgettable tourism experiences. Bali needs skilled experts to innovate and inspire its tourism sector. IPB International is ready to lead Bali's tourism sector forward. We nurture human resources with integrity and competitiveness. Offering high-quality education that blends academic excellence with practical experience, our modern campus inspires innovation and creativity. We develop Bali's future tourism experts with a blend of academic and practical learning. Our honest, open, and professional academic culture prepares graduates to excel in their careers. Our advanced curriculum integrates cutting-edge technology, providing students with innovative classroom experiences and hands-on industry training. With advanced facilities and expert teaching staff, we address challenges in sustainable tourism and business development. We are committed to fostering a future where tourism thrives in harmony with the environment and local culture. The International Institute of Tourism and Business is a private institution under the Dharma Widya Luangun Foundation.
Our vision is to excel as an independent higher education institution in the field of tourism and business, competing effectively both nationally and internationally. Quality is our prime concern, means that we prioritize delivering top-notch learning experience and academic facilities to our students. In 2000, we founded Sekolah Perhotelan Bali, the predecessor of today's IPB International. With our one-stop learning concept, we have established various essential units to meet student needs, including PT Bali Duta Mandiri for career development, DPR SPB, and GRIA SPB as student dormitories. The success of our graduates from IPB International and SPB is evident worldwide, as they now hold numerous leadership positions in tourism and hospitality industry. Our partnerships with national and international companies ensure quality education. Together, we can secure a bright future for tourism. Join us at IPB International and be part of Bali's future tourism. IPB International, quality is our prime concern. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin dalam acara Digitour pada hari ini. Sebelumnya, mari kita sambut kepada yang terhormat yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Rektor IPB Internasional yang pada hari ini diwakili oleh Dekan Fakultas Pariwisata dan Bisnis Profesor Dr. Andes Ida Bagus Putra Yadnya MA, Bapak Putu Witsen selaku founder Mepantigan, dan yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Inyoman Dharma Putra M.Lid selaku narasumber. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Iwayan Eka Sudarmawan SST Par MM selaku moderator, serta para tamu undangan dan seluruh peserta Digitour baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara daring. Acara ini juga turut disukseskan karena keterlibatan media partner. Kami ucapkan terima kasih kepada Bali Classic Channel, Bali Cagar, Bali Kami, Upik Dewata, Wisata Bali Official, OTW Melali. Puja dan puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawara nugrahanya. Kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025, bertempat di Mepantigan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam acara Digitour dengan tema Discovering Mepantigan Culture, Balinese Wisdom in the Mud. Acara hari ini akan diawali dengan tari pembuka atau Welcome Dance khas Mepantigan.
yakni Barong Kapas. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diharapkan untuk tetap berdiri karena acara akan dilanjutkan dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dalam acara Digitur pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025 bertempat di Mempatikan, Bali.
Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Pariwisata dan Bisnis Profesor Dr. Andus Ida Bagus Putra Yatnya MA, Ketua Program Studi Bisnis Digital Wiwayan Megasari Apriani SEMM, Bapak Putu Witsen selaku founder Mopantigan, Bapak Profesor Dr. Nyoman Dharma Putra MLit selaku narasumber, Bapak Dr. Iwayan Eka Sudarmawan SST Par MM selaku moderator, serta seluruh peserta digital yang hadir pada Zoom meeting kami. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 13 Juni 2025 bertempat di Mapatikan, Bali. Dan para hadirin yang hadir mengikuti secara online pada Zoom meeting kami. Pada digitur kami kali ini mengambil lokasi yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota. Kami mengangkat tema digitur dengan nama Discovering Mapatikan Culture, Balinese Wisdom in Demand. Tidak hanya lulus tourism saja yang kita bisa dapatkan dari Mapatikan ini, tetapi juga pada seni bela diri yang unik, memadukan lumpur, air, dan jiwa membuat Mapatikan ini menjadi budaya yang unik dan jarang kita temui. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang terlibat dalam acara ini, dan juga acara ini turut disukseskan dengan keterlibatan media partner. Kami ucapkan terima kasih kepada Bali Classic Channel, Bali Cagar, Bali Kami, Topik Dewata, Wisata Bali Official, OTW Mulai. Saya berharap acara ini bisa memberikan dampak positif serta wawasan baru untuk seluruh para hadirin yang hadir pada kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah pengucapan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara ini secara resmi, acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Rektor yang kali ini diwakili oleh Dekan Fakultas Pariwisata dan Bisnis. Kepada Bapak Profesor Dr. Andes Ida Bagus Putra Yatnya MA, kami silakan. Terima kasih. Pembawa acara, Om Swastiastu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Putu Witsen selaku founder Mapatigan, Bapak Profesor Dr. Nyoman Dharma Putra MLit selaku narasumber, Bapak Dr. Iwayan Eka Sudarmawan SST Par dan MM selaku moderator, atas kesediaannya berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap jalannya acara Discovering Mapatigan Culture, Balinese Wisdom in Demand. Pertama-tama, mohon maaf Bapak Rektor tidak bisa hadir pada kesempatan yang istimewa ini karena beliau dan tim sedang bertugas ke Timor Leste. Oleh karena itu, beliau menugaskan saya selaku Dekan Fakultas Pariwisata dan Bisnis yang menaungi program studi bisnis digital untuk membuka acara yang kami rasa sangat signifikan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya selaku Dekan dari program studi digital, bisnis digital, sangat memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh program studi untuk memberikan nilai tambah dan keunikan dari program bisnis digital ini dalam konteks pariwisata. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan kami menilai ada dua hal yang membuat acara ini menjadi signifikan.
secara teoritis, yaitu yang pertama itu adalah dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan dunia digital sebagai ciri dari program studi ini akan berkontribusi bagi peninjauan kembali terhadap konsep pariwisata selama ini yang kita pelajari, bahwa pariwisata secara di pedagogik diartikan sebagai mobilitas seseorang menuju destinasi wisata, dan di dalam proses perjalanannya itu mendapatkan suatu pengalaman baru tentang keunikan dan lain sebagainya di dalam destinasi pariwisata itu. Dengan digitur ini menunjukkan bahwa konsep mobilitas itu orang-orang untuk memahami, mengetahui, walaupun di dalam dunia virtual bisa mengalami, menyaksikan destinasi wisata tersebut. Dalam konteks ini, Mepantigan di Desa Sukawati itu melalui dunia digital. Jadi dengan demikian mereka tidak lagi pergi ke Sukawati, tetapi dengan melihat secara virtual. Jadi konsep itu ke depan tidak hanya saja pada mobilitas, tapi orang diam di tempatnya juga bisa secara virtual menyaksikan Mepantigan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pemerintah ataupun bagi stakeholder yang berkaitan dengan kemajuan peningkatan pariwisata khususnya Bali, digitur ini memberikan kontribusi terhadap marketing strategi. Sebelum para turis akan datang ke Sukawati untuk melihat Mepantigan, jadi mereka bisa mendapatkan suatu insight, suatu pengalaman pendahuluan yang merangsang mereka untuk mengambil suatu keputusan to visit Mepantigan, Balinese Wisdom in the Mud ini. Ya, oleh karena itu, selaku manajemen, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Koprodi Bisnis S1 Bisnis Digital IPB Internasional yang telah secara rutin menunjukkan geliat inovasinya melalui acara Digitur tiap tahun. Kepada Bapak Senior Profesor Dr. Nyoman Dharmaputra M.Lid selaku narasumber, serta Bapak yang terhormat Bapak Whitson atas nama IPBI, kami mengucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya melalui penayangan atau digital project mereka tahun ini. Oleh itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, atas nama institusi sekali lagi, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, saya nyatakan kegiatan Digitur ini dibuka secara resmi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Dek. Sambutan. Dan Digitur telah dibuka secara resmi. Untuk sesi selanjutnya, kita akan masuk ke inti acara, yakni penyampaian materi. Izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini,
yaitu Bapak Dr. Iwayan Eka Sudarmawan, SST Par MM. Beliau akan membantu diskusi pada hari ini. Beliau adalah lulusan Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 2015 dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional pada tahun 2013. Beliau juga adalah dosen tetap dan sebelumnya menjadi praktisi di salah satu hotel. Kepada Bapak Dr. Iwayan Eka Sudarmawan, SST Par MM, kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pariwisata dan Bisnis Internasional, Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Putrayatnya, MA, serta para dosen yang telah hadir virtual dan para peserta. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sudah hadir pada acara hari ini. Hari ini merupakan Digitur tahun 2025 dan hari ini merupakan tema yang menarik sekali ya. Kalau Digitur sebelumnya sudah keliling di beberapa daerah dan hari ini kita berada di Kota Gianyar. Sebenarnya tidak jauh dari daerah kampus, kurang lebih sekitar 8 km. Dan tema hari ini adalah Discovering Mepantikan Culture, Balinese Wisdom in the Mood. Hari ini kita tidak hanya menyaksikan atau mendengarkan, tetapi juga merenungkan dan menyelami makna dari sebuah warisan budaya yang unik, yaitu adalah Mepantikan. Dan sebuah tradisi yang bukan hanya tentang gerak tubuh, tetapi juga tentang keseimbangan, harmoni dengan alam, serta pembelajaran diri. Dan semuanya melalui medium yang sangat mumi, yaitu adalah lumpur. Dan hari ini kita memiliki dua narasumber yang sangat luar biasa sekali, ya. Dan kita sangat beruntung, ya. Hari ini jangan kemana-mana, dan kami akan open question selama acara berlangsung. Jadi adik-adik silakan mencatat apa mungkin yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita. Langsung saja kita sambut dua narasumber yang hebat hari ini. Silakan Bapak Profesor Putrayatnya dan juga Bapak Putu Whitson. Silakan Bapak. Silakan Pak Putu di tengah, saya akan di sebelah kiri. Ya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali hari ini. Saya ingin memberikan informasi kepada peserta virtual. Jadi background beliau. Yang pertama ada Bapak Profesor Inyoman Dharmaputra MLit PhD. Jadi beliau adalah seorang guru besar di kajian budaya dari Universitas Udayana. Beliau juga tentunya penulis dan juga pengamat budaya Bali yang telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah tentunya. Kalau kami di dunia kedosenan, beliau ini adalah makhluk guru ya. Dan beberapa kali beliau juga memberikan masukan-masukan juga training kepada dosen-dosen di BIP Internasional. Selamat datang Prof. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Dan berikutnya yang kedua adalah Bapak Putu Whitson. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Beliau adalah pencetus Mepantikan ya, yang beliau ini tidak hanya menciptakan saja, tetapi juga menghidupkan tradisi dengan jiwa, tubuh, dan penuh filosofi. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau, jadi beliau ini sangat filosofis sekali. Banyak hal beliau ceritakan, ini filosofinya apa, ini filosofinya apa. Jadi kita akan banyak sekali belajar terkait dengan budaya dan juga filosofi hari ini. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, adik-adik, atau kita sebut dengan Digi-Traveler ya, Digi-Traveler. Jadi teman-teman dan juga adik-adik yang hadir di Zoom meeting hari ini adalah Digi-Traveler. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terkait dengan tempat ini Bapak, Pak Putu Whitson. Silakan Pak. Ini ketika kita masuk, ini sangat unik, otentik ya. Dan satu lagi teman-teman, mohon maaf Pak, di sebelah kanan saya itu nanti ada layar yang akan memperlihatkan aktivitas yang ada di sini.
Jadi bukan hanya kami saja yang adik-adik lihat atau teman-teman lihat, jadi semua aktivitas yang ada di sini. Ini baru masuk Pak, kita langsung melihat otentik, ada barongsai di sana ya, masuk lagi, ini asri sekali adik-adik. Setelah itu kita masuk ke dalam, ada sungai, bahkan jembatannya pun bambu, semuanya serba otentik. Kira-kira ceritanya Pak Putu, bagaimana kok bisa tercipta konsep seperti ini? Silakan Pak Putu. Ya, Suksana. Rahayu, Om Swastiastu. Jadi saya sebagai orang Bali dan asli Singaraja, kebetulan orang tua saya merantau ke Jawa, tepatnya di Kebayoran, Jakarta. Sejak umur saya 2 tahun sudah di sana. Singkat cerita dari pengalaman hidup, sekolah, dan seterusnya di Jawa, akhirnya kembali ke Bali di tahun 90 setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA baru bisa melihat situasi sesungguhnya, di mana saya juga seorang mahasiswa saat itu dan bekerja dengan beberapa tamu asing. Dari pengalaman-pengalaman itu saya mendapatkan sebuah budaya dan seterusnya. Jadi saya ingin membuat sebuah karya yang beda, unik, dan otentik ini. Bersitulah di Duomo Pantigan dengan sangat luar biasa, berguru dengan alam tentunya, berguru dengan pekak-pekak atau kakek-kakek sepuh di desa-desa, belajar seni budaya dan sebagainya, sehingga di tahun 2003 tercetus di Duomo Pantigan ini, yang artinya saling membantu di sebuah tempat lumpur sawah padi, mengingatkan kita akan kearifan pangan kita yang luar biasa, yaitu nasi. Jadi bergembira dengan konsep happy, healthy, and harmony di lumpur sawah padi. Jadi bukan hanya bergembira, tapi mengingatkan kelestarian. Itu pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, di mana mimpi terwujud setelah mendapatkan studio alam di Bali atau di Batu Bulan, Kecamatan Sukawati ini. Jadi secara singkat itulah jengahnya seorang anak Bali, seorang penekun seni bela diri ingin membuat sesuatu yang unik, di mana seni bela diri menjadi acuannya untuk konsep sehat, bahagia, dan harmoni untuk Bali dan untuk dunia. Ya, itulah Pantigan Bali. Baik, terima kasih Pak Putu, luar biasa sekali ya. Berawal dari ketekunan beliau dan kompetensi beliau di seni bela diri ya. Di bela diri apa spesifiknya Pak? Dulu di Jakarta saya atlet taekwondo. Taekwondo. Ya. Jadi berawal dari seorang atlet taekwondo ke Bali dengan visinya itu adalah melestarikan budaya, sehingga mengkombinasikan antara bela diri dan juga kesenian Bali. Luar biasa sekali ya. Dan selanjutnya Prof, saya ingin pendapat dari Prof juga, dari sisi akademik tentunya, dan juga praktisi juga, dan dari Mupantigan ini dalam konteks dari kesenian Bali Prof. Bagaimana menurut Prof yang dijelaskan barusan oleh Pak Putu, Prof? Silakan. Ya, terima kasih Eka, terima kasih Pak Putu. Selamat pagi, Digi Traveler. Digi Traveler. Digi Traveler atau Digier. Digier. Lebih singkat. Memang menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Putu tadi, bahwa dia menciptakan atraksi Mupantigan ini tahun 2003. Itu artinya ketika Bali baru saja diguncang serangan terorisme yang luar biasa, dan pilihan Pak Putu untuk menciptakan atraksi wisata ketika pariwisata Bali sedang drop, itu harus dihargai dengan luar biasa. Karena ketika pariwisata turun kan kita lazimnya melihat banyak orang yang lari pergi meninggalkan pariwisata. Tapi Pak Putu datang menciptakan hal baru. Saya masih terngiang-ngiang karena waktu itu saya jadi jurnalis dan mendengarkan Mupantigan mulai menjadi buah bibir di kalangan teman-teman wartawan, teman-teman penggiat pariwisata, dan saya melihat bahwa ini satu hal yang bagus. Kemudian kalau kita lihat dari segi kebudayaan, sekali lagi kalau kita lihat dari segi kebudayaan, Mupantigan ini memberikan kita penjelasan baru, atau mungkin penjelasan lama yang terasa baru, dalam pengertian selama ini kebudayaan itu sering kita definisikan
kita pahami, kita terima sebagai sesuatu yang diwariskan. Jadi ada sesuatu yang dimiliki oleh nenek moyang leluhur kita, dan sesuatu itu diteruskan sebagai warisan kepada generasi berikutnya kita ini. Tapi penjelasan Pak Putu tadi memungkinkan kita membuka paradigma baru cara berpikir tentang kebudayaan. Bahwa kebudayaan itu tidak sepenuhnya sesuatu yang diwariskan, tetapi juga sesuatu yang diciptakan. Walaupun kita harus menerima cepat-cepat bahwa penciptaan itu tidaklah semuanya muncul dari nol. Pak Putu tadi secara terus terang dan juga secara natural menyampaikan latar belakangnya taekwondo, dia kenal ada judo di Jepang, dia kenal ada ini itu di tempat lain, kemudian dia memahami filosofi pertanian, nasi itu penting sekali, memahami bahwa hidup ini harus 3 hal, happy, harmoni, dan healthy. Yes. Jadi semua itu menjadi unsur-unsur penciptaan matematika. Oleh karena itu unsur penciptaannya begitu tinggi sehingga kita bisa melihat ini sebagai newly created attraction. Bukanlah apa yang diwariskan lalu diteruskan, tetapi apa yang diciptakan. Saya kira itu dulu komentarnya. Baik, terima kasih Prof penjelasannya. Ya, ini hal yang menarik sekali ya, bagaimana mengkombinasikan antara olahraga, taekwondo khususnya dengan kebudayaan. Dan Pak Putu sendiri ini luar biasa sekali, sudah berhasil membawa sebuah seni bela diri baru termasuk juga kebudayaan baru di Gianyar ini. Dan berikutnya Bapak terkait dengan Mepantikan ini kan di lumpur Pak ya, di lumpur. Kita ketahui lumpur itu banyak orang tanda kutip mengatakan lumpur itu kotor, ya kan? Nah, filosofi di balik lumpur, saya yakin ada filosofinya Pak Putu terkait dengan kenapa nggak langsung di tempat pasir misalnya yang tidak perlu basah-basahan, kenapa harus lumpur Pak Putu? Mungkin ada filosofi di balik itu. Silakan. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman bertindak, berpikir dan berkata bahwa lumpur itu sebuah anugerah di mana lambang-lambang Ibu Pertiwi ada di sana, di mana sesuatu berkah, sesuatu keharmonisan berawal dari lumpur sawah padi. Jadi di lumpur itu tidak ada jarak jadinya. Bagaimana kita sebagai manusia melihat sebuah tempat yang namanya lumpur sawah padi terlihat kotor, tapi di dalamnya mengandung banyak kearifan, banyak pesan leluhur, banyak pesan yang terbukti bahwa kita hidup dari lumpur sawah padi tersebut. Jadi dengan adanya kegiatan sehat, bahagia dan harmoni di lumpur sawah padi, terbukti sangat mancanegara dan lokal bisa menikmati sebuah kegiatan tradisi, kreasi, permainan. Dari permainan tersebut membuat orang bahagia. Dari permainan tersebut mencetuskan sebuah rasa sayang kita terhadap alam, terutama lumpur sawah padi, terutama beras dan nasi kita. Jadi pesan lestari dalam permainan ini tercapai. Itulah lumpur sawah padi. Pesan lestari yang tercapai ya. Nah, selain Mepantikan di lumpur Pak Putu, ada banyak aktivitas. Kami belum menyaksikan beberapa waktu lalu, kemarin juga ada permainan, ada games. Selain Mepantikan di lumpur ini Pak Putu, apalagi aktiviti yang ada di sini? Ya baik. Dalam program atraksi kreasi Mepantikan ini, di mana energi sharing atau bersama dalam sebuah konsep Mepantikan. Dari lumpur ada disebut Mepantikan kering dan Mepantikan basah. Sebelum melakukan basah-basah, kita kering-keringan dulu dengan tradisional Balinese games-nya. Setelah dari program awal sampai dengan akhir, tercetus kembali lagi sebuah rasa etnik, unik, otentik dan esotiknya dapat banget dari kegiatan-kegiatan di lumpur sawah padi tersebut. Yaitulah Mepantikan, di mana pesan-pesan tersirat maupun terlepas semuanya menyatu di sana di lumpur sawah padi. Demikianlah Mepantikan. Oke,
Ya, teman-teman mungkin atau Digi Traveler melihat Pak Putu ini apa namanya pakai masker ya, masker. Apa itu Pak Putu kira-kira dan fungsinya apa kira-kira? Saya penasaran dari tadi karena biasanya istri saya di rumah biasanya pakai kopi Pak Putu ya? Ya betul sekali. Jadi ini teringat dari luluran. Luluran Ya, di mana seorang pemain atau seorang penikmat seni budaya tentunya memerlukan energi suplemen natural yang kita sebut dengan kopi lumpur, nikmati umur, panjang umur. Di mana kopi difermentasi di lumpur selama 9 jam. Semoga berkah Dewata Nawasana memberkati kita, berkah Ibu Pertiwi, Ibu Betara Sri juga masuk ke sukma kita melalui media kopi, diminum bersama melalui sebuah ritual yang sangat bahagia, yaitu panjang umur. Kopi lumpur, panjang umur. Tapi diakhiri dengan lidah, karena unsur lidah itu sangat luar biasa untuk energi. Kopi lumpur, panjang umur, lidahnya kuat. Oke, kopi lumpur, panjang umur. Oke, luar biasa sekali, Prof. Sekarang kembali ke Prof. Terkait dengan pariwisata di sini, wisata di sini, ini banyak aktivitas juga, ada filosofi. Kalau kita kaitkan dengan dunia pariwisata, Prof, ini kaitannya kemana kira-kira, Prof? Pariwisata budaya atau kemana lagi kira-kira, Prof? Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Bagaimana kita melihat Mepantigan dari konteks atraksi pariwisata? Pertama, kita bisa melihatnya ini sebagai creative tourism ya, pariwisata kreatif. Karena salah satu ciri pariwisata kreatif itu adalah memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk tidak saja melihat, tetapi melakukan dan mengalami. Jadi kalau paradigma lamanya, konvensionalnya kan turis come to see. Tapi di sini kita melihat not only to see, but to do and also to experience. Jadi dia ikut merasakan. Jadi turis melakukan apa yang ditawarkan oleh atraksi. Jadi ini Mepantigan ini bisa dikategorikan kepada kreatif tourism. Kreatif tourism itu tentu saja bukan bentuk pariwisata baru yang membahayakan bentuk-bentuk pariwisata lain, tetapi juga mendukung. Jadi Eka selaku moderator menyebutkan kaitannya dengan pariwisata budaya. Tadi Pak Putu kan jelas juga mengatakan bahwa aspek culture-nya itu kuat sekali. Ada agriculture, ada smart culture, kemudian ada juga aspek-aspek lainnya, sehingga saya bisa mengatakan Mepantigan ini adalah menguatkan salah satu pilar pariwisata budaya. Jadi itu penting sekali ditegaskan. Dan yang ketiga, pariwisata berlumpur ini, berlumpur syukur ini, berlumpur berterima kasih kepada leluhur ini, sebetulnya tidak hanya ada di Bali. Dan di Bali ini satu hal baru yang paling terkenal secara universal adalah wisata lumpur di New Zealand. New Zealand kan terkenal dengan negeri yang memiliki banyak geotermal. Di situ ada gate to mud, jadi pintu ke lumpur. Jadi orang berenang di air-air yang berlumpur tidak hanya untuk merasakan something different, tapi juga untuk melakukan satu terapi. Jadi Pak Putu tadi mengatakan kalau menggunakan lumpur itu bisa panjang umur, paling tidak semangatnya berkobar ketika melakukan, dan kalau ingin melakukan dan mengulangi lagi itu berarti mulai ada manfaat yang untuk diri sendiri. Jadi itu beberapa poin tentang atraksi wisata Mepantigan yang saya kaitkan sebagai creative tourism that support the existing cultural tourism, dan ini bukan hal baru karena di tempat lain juga dilakukan. Kita berharap apa yang dilakukan Pak Putu ini bisa terus berkembang, dibikin baru dan terlalukan new and renewable. Luar biasa sekali ya. Jadi dia masuk ke creative tourism, Prof ya, karena banyak yang dimodifikasi begitu sehingga dikemas dengan filosofis yang kuat, jadi menarik tamunya datang. Dan sambil
para Digi Traveler, jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti dari panitia akan memberikan ke saya dan juga saya akan bacakan ya. Nah, terkait dengan aktiviti hari ini di sebelah ya sudah ada ya panitia aktivitasnya ya. Jadi kita juga menampilkan aktiviti dari Mempertigan itu sendiri. Ada banyak aktiviti sebenarnya yang dilakukan di sini, bukan hanya Mempertigan. Kalau kita bicara urutan kegiatan Mempertigan, Pak Piatu, tentunya nggak langsung ujung-ujung langsung smackdown gitu kan, nggak mungkin kan Pak Putu ya. Kira-kira sebelum itu apakah ada ritual atau bagaimana urutan ketika tamu atau guest datang ke sini Pak Putu? Silakan. Ya baik, biasanya kita ada program reguler, family program dan seterusnya, di mana di program reguler tersebut di Mempertigan mulai jam 10 pagi sampai makan siang durasi 3 jaman. Diawali dengan welcome dance, welcome drink, kita sebut dengan barong tatos. Setelah itu intro atau pengenalan family atau keluarga kita di Mempertigan pada para tamu-tamunya. Lalu dipasangilah sebuah konsep kearifan lokal berupa sarung atau trigatu sarung sebagai pelengkap 3 warna luar biasa, yaitu sehat, bahagia, dan harmoni tersebut. Lalu dilanjutkan dengan Mempertigan Drink, di mana di Mempertigan Drink itu ada pecah-pecos tradisional Balinese. Gamesnya itu kental banget dengan kolaborasi dengan beberapa etnis seperti suku Asmat dari Papua dan beberapa kegiatan seperti tari saman. Semuanya dikolaborasikan dalam konsep Mempertigan Kering. Setelah itu berlanjut ke Mempertigan Basah, di mana lumpur sawah padi sudah tersedia oleh alam. Kita hanya melestarikan dan merawatnya dengan konsep bahagia. Akhirnya di lumpur sawah padi tersebut terjadi sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa. Diakhiri dengan sekarang hari ini kita akan melakukan pemanasan luar biasa di Mempertigan ya. Mempertigan Kering namanya ya, Mempertigan Kering. Jadi pemanasan akan memperlanjutkan tetap teman saya tersebut. Jadi saudara Matius silakan dilanjutkan untuk leadernya. Mungkin teman-teman kita ada yang dari kampus mana? IPBI. Ya. Oke. Ini adalah sebuah pemanasan yang akan dibawa oleh yang akan dipimpin oleh teman saya Matius. Ya, dilanjutkan. Yel Mempertigan. Ya. Semangat. Ya. Ya, bakti dulu. Baik, para Digi Traveler bisa dengan kuat dan tadi ya. Iya. Ya. Kurang keras, kurang keras. Kurang keras. Ya. King. Yes, yo, King. Yes, yo, Jir. Iya. Duduk. Ya, pingangnya baris ya, baris. Nah, barisnya bagus sekali. Ya, bergerak moving. Ya. Ya. Satu, ayo ikuti Kak Bagus. Putar. Baris. Ya, agam sekali barisnya. Ya. Nah, baris. Ya. Ya, baris adalah dasar basic untuk cowok. Ya, kurang keras orangnya. Kurang keras, adik-adik, teman-teman. Jangan tos. Ya, sehingga nggak ada apa-apa. Ya. Ya. Bakti. Iya, ayo. Mantap. Nah, teman-teman. Ayo, kuda-kuda ikut teman-teman ya, ikut kuda-kuda. Kaki dibuka dikit. Ya, bagus. Ini kuda-kuda adalah ini untuk fondasi, paha, kaki dua biar kuat. Ya. Iya.
Oke, Angga. Nice, Angga. Yuk. Yang keras, Angga. Yang keras, Angga. Keras, Angga. Ya. Bagus sekali, Angga. Sehat, sehat. Ya. 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 Ya, Randy, ayo Randy. Randy, ayo Randy, semangat Randy, ayo Randy. Ya. Kurang keras Randy suaranya. Kurang keras. Ya, nice Randy, bagus sekali. Ya. Ya. Ini kita ada sebuah game juga, jadi target untuk pemanasan, jadi kita pergerakan dengan tangan. Ya. Biar sehat ya, teman-teman. Ya. Ya. Sampai jam 11. Ya. Ya, yang lebih keras lagi suaranya Angga. Ya. Ya, ya. Nice. Ya. Ya. Gila, ayo. Ya. Kurang keras suaranya, kurang keras. Nice. Bagus sekali, bagus sekali, ayo semangat, iya, sekarang sehat, sekarang bagus sekali, beli angga, ayo semangat, Nah teman-teman, inilah sebuah games kita, mempandikan, ada target juga, ya. Gimana bisa kelihatan? Ya. Untuk membangkitkan semangat teman-teman. Untuk membangkitkan teman-teman ya semangat. Buka chat HP-nya. Ya. Oh ya. Ketika bagus teman-teman. Ayo buka lagi lingkaran. Ya. Oke, siaga ya. Siaga lagi. Ya, posisi Pakistan everybody guys. Ya. Ya. Ya, kick tendangan depan ya teman-teman. Ya. Ya, tendangannya pas dengan target. Ini adalah olahraga kaki everybody guys. Ya. Ya. Yang ada notif yang. Ya, ayo. Ya, sehat. Ya, lihat targetnya. Ya, ini sebuah olahraga emosi di luar bisa keluar semua emosinya. Itu. Iya, enggak. Ya. Pegangnya gini ya. Ya. Kerang. Nah, kerang. Nah. Iya. Keren sekali. Ya. Ayo, Biangga. Semangat Biangga. Suaranya kurang. Ayo. Ya. Suaranya kurang. Ya. Ini adalah olahraga teman-teman. Ini adalah sebagai target. Jadi kita punya ya kegiatan sehari-hari kita lakukan seperti ini. Ya semuanya kontrol. Ya. Ayo siaga ikut Kak Bagus gerakannya. Kuda. Lalu sama teman-teman ya. Sama. Semangat sekali adik-adik teman-teman. Luar biasa hari ini. Ya, sukses semua. Tepuk tangan. Ya. Baik, luar biasa sekali tepuk tangan untuk para peserta kita. Luar biasa sekali tepuk tangan untuk para peserta kita. Ya. Jadi yang sebagai peserta itu tadi adalah mahasiswa-mahasiswi IPB internasional juga ya, mereka itu berpartisipasi. Tapi kalau kita lihat barusan bukan hanya belajar filosofi, budaya, termasuk emosi juga keluar ya. Barusan Angga itu tantangannya luar biasa ya. Angga, mohon pertahankan. Baik Pak Putu, kembali lagi Pak Putu. Mungkin tadi terputus penjelasannya terkait dengan aktiviti selain mempantikan langsung ke lumpur, apa saja kira-kira?
Ya, seperti tadi ada Mempatikan Kering, di mana energi berbagi bersama, di mana kekuatan dari nyeker atau barefoot atau tanpa alas kaki itu pertanda connectingnya luar biasa antara alam dengan manusia. Setelah Mempatikan Kering dilanjutkan dengan Mempatikan Basah di lumpur sawah padi, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kebersamaannya, kebahagiaannya, tidak ada batas, tidak ada jarak, kebersamaan yang luar biasa di sana. Dan diakhiri dengan minum kopi lumpur bersama di lumpur sawah padi sebagai perwujudan rasa kekeluargaan, rasa menikmati umur, sehingga konsep panjang umurnya dapat untuk kita semua. Alam lestari, manusia lestari, panjang umur bersama. Kopi lumpur, panjang umur, lumpur sawah padi, lestari, mematikan. Baik, kopi lumpur ya beberapa kali disebut dengan Pak Putu. Saya sendiri mencoba kemarin, khas sekali rasanya. Ya, para digital bisa dicoba kalau mau ke Mempatigan dengan Pak Putu langsung, bagaimana rasanya kopi lumpurnya. Sangat khas sekali. Saya kembali lagi ke Prof Dharma terkait dengan kegiatan dan aktivitas yang di sini. Nah, menurut Prof, ketika melihat aktivitas yang ada di sini, kira-kira apakah mampu bertahan atau bahkan menjadi jembatan antara tradisi dan moderasi kira-kira aktivitas ini, Prof? Apakah kira-kira aktivitas di sini mampu sebagai penyembatan antara tradisi dan moderasi? Kira-kira Prof bagaimana? Ya, satu produk tentu saja tidak pernah lepas dari hukum alam, lahir, berkembang. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan turun. Kalau peminatnya masih tinggi mungkin stagnan, kalau dikelola dengan baik dia akan naik. Jadi kalau saya ditanyakan apakah ini berkembang atau tidak, jawabannya ada dua. Pertama, apakah Pak Putu selaku founder, kemudian juga manajer, operator dan semuanya akan terus mampu melakukan konsolidasi, promosi, kreasi, sehingga apa yang pernah lahir, berkembang, tidak drop turun, tetapi paling tidak stagnan tetaplah. Kalau penghujungnya misal 1 bulan 10 gitu, tetap 10. Alangkah baiknya kalau bisa meningkat, jadi akan kena hukum alam. Kemudian kalau dilihat dari saya selaku pengamat, ini memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang. Kenapa demikian? Satu, karena uniqueness-nya. Kita tahu tidak ada di tempat lain yang sudah dikomodifikasi, dalam artian dijadikan package untuk atraksi wisata. Komodifikasi. Kita tahu di Kedonganan baru-baru ini kan juga berkembang tentang ritual lumpur yang dilaksanakan sehari setelah Hari Raya Nyepi. Warga masyarakat berkumpul di pura, melakukan persembahyangan, mendapat firman, yaitu berjalan ke lumpur-lumpur sungai kecil di hutan bakau di daerah Kedonganan, dan mereka memulas diri dengan lumpur sebagai satu bentuk ritual. Kemudian dilakukan mandi pembersihan di laut. Jadi dari tempat suci di pura, kemudian ke alam, terus menyucikan diri ke laut. Itu adalah tradisi untuk ritual. Bisa dari daya tarik wisata, tetapi dia bukanlah kreatif tourism seperti yang dikembangkan. Jadi kalau dianalisis uniqueness-nya ini menjadi potensi untuk pengembangan. Kalau misalnya uniqueness itu didiamkan, tidak dipromosikan, tidak diwartakan, tidak dikembangkan, bisa jadi akan kehilangan peminat. Dan apa yang dilaksanakan oleh IPDI ini, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ini, mereka melakukan bentuk promosi, campur edukasi akademik. Jadi orang bisa belajar, menjadi tahu, tetapi pada saat sama ini juga adalah promosi. Saya lihat kerjasama IPDI dengan Mempatigan milik Pak Putu ini sebuah kolaborasi yang perlu diteruskan jika ingin pertanyaan Eka tadi terjawab, berkembang atau kebalikannya. Dan tentunya sosok Pak Putu ini adalah ujung tombak dari Mempatigan ini, Pak. Dan tentunya Pak Putu setelah ini apakah ada penerusnya, harus ada delegasi berikutnya supaya tetap eksis Mempatigan itu. Betul Pak Putu ya?
Dan berikutnya Pak Putu terkait dengan peserta yang hadir. Kalau kemarin saya lihat di sini mancanegara banyak yang datang, mostly kira-kira yang paling banyak dari negara mana kira-kira Pak Putu? Jadi hampir merata ya, berdasarkan penglihatan rasa dan pengalaman selama ini, Eropa, Amerika, Australia itu luar biasa antusiasnya. Tetapi sekarang Jepang dan China atau Cina itu juga membawa student-student internasionalnya ke Mempatigan dengan program full day atau program half day. Jadi hampir merata ya sekarang, terutama Jepang, grup Jepang, student internasional terutama dan family banyak datang untuk menikmati lumpur di Mempatigan Bali. Hampir merata semua. Merata ya. Bahkan student-student grup berarti ya? Ya. Grup datang ke sini untuk belajar tentang bela diri, tradisi dan filosofi semuanya dari sini. Nah, para Digi Traveler, sebentar lagi kita akan menyaksikan juga bagaimana atraksi dari Mempatigan di lumpur itu sendiri. Menunggu aba-aba dari panitia, kita akan tampilkan. Sambil menunggu, ya terkait dengan tadi kita sudah membahas banyak hal, ya. Dari Prof. Dharma kira-kira Prof. Ini kan berarti edukasi juga masuk Prof ya. Bahkan ini ada potensi juga kita bisa memperkenalkan pariwisata kreatif ini. Nah menurut Prof ini untuk edukasi kira-kira apa saja yang bisa dipelajari dari kedatangan ke Mempatigan melakukan aktivitasnya Prof. Silakan. Ya, kalau kita tonton tadi kegiatan apa yang Pak Putu Mempatigan Spring, Rai, ya, Rai Smack dan nanti mungkin juga Mempatigan Bangsa Web. Saya melihatnya itu sebagai smack up, jangan smack down, tetapi smack art. Jadi seni banting membanting, ya, ada seninya. Jadi kalau Eka menanyakan apa nilai edukasinya, kita bisa merumuskan paling tidak dalam 5S ya. 5S. S yang pertama itu ini kan sport. Jadi olahraga itu kebutuhan buat manusia. Apalagi seusia saya ini kalau nggak olahraga sudah pasti tidak payah. Kesehatannya terganggu. Jadi unsur sportnya penting sekali. Itu S yang pertama bisa ditanyakan yang dijelaskan. Yang S kedua itu sportivitas. Dalam permainan, kalau kita ingin anggap tradisional Balinese game, permainan tradisional Bali, kalau kita lihat sportnya, harus pemain itu merasa sportif. Tidak boleh dia temannya menyentuh, dia memukul, temannya memukul sedikit, dia tenang, itu tidak sportif. Jadi tidak menghayati permainan ini. Ya. Jadi ada sportnya, ada sportivitasnya. Sebuah permainan tidak akan menarik kalau tidak ada S yang ketiga. Harus ada sensasi. Harus sensasional. Kalau tidak ada sensasi, orang tidak mau nonton. Menggunakan masker yang begitu bagian dari sensasional. Teriak-teriak, attention, bagian dari sensasional. Itu S yang ketiga. Ya. Kemudian S yang keempat, ini kan harus ada seninya. Smack art, harus ada seninya. Kalau tidak ada seni, siapa juga tertarik. Orang berjalan itu tidak dilihat, tetapi kalau orang berjalan seperti dalam menari itu ada seninya, itu menarik sekali. Kemudian yang S yang terakhir ini ada unsur santainya. Ya, jangan terlalu serius, jangan terlalu sensasional gitu kan. Tetapi santai, namanya juga game ya. Jadi saya lihat nilai 5S itu mungkin bisa mewakili unsur edukasi dari tur ini. Tentu kita bisa ulas tebal menjadi sebuah buku, menjadi berdasarkan berbagai filosofi. Tetapi untuk acara kita bersuka-cita hari ini 5S rasanya cukup untuk menjelaskan nilai-nilai dari di art of Mempatigan. Smack art. Bukan smack up dan smack down. Seni Mempatigan. Baik, terima kasih Prof. Smack art, ada 5 hal tadi ya yang bisa diambil. Ada sport, sportif, sensation, seni dan juga santai. Jadi aktivitasnya banyak, ada banyak hal kita bisa rasakan juga di sini. Termasuk tadi emosional sudah pasti keluar ya Pak Putu ya, karena ada teriakan di sana, ada emosi yang keluar ya. Dan
saya bisa simpulkan bagi Digi Traveler yang ingin menyusun tugas akhir atau mungkin ingin membuat artikel, ini adalah salah satu tempat yang menarik untuk adik-adik bisa ulas lebih dalam lagi bagaimana sih kira-kira prosesnya, dan tentang pariwisata tentunya ya. Nah, sekarang sedang prepare untuk web Mepantigan ya, langsung di Lumpur. Bagaimana operator, apakah sudah siap? Kita akan saksikan sebentar lagi. Sudah siap? Oke, lagi sebentar. Nah, kita buka penanya bagi adik-adik yang ingin bertanya atau Digi Traveler yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Nanti kami akan bacakan. Ada yang bertanya? Belum ada yang bertanya? Baik, baik Pak Putu. Selama sekian tahun sudah berjalan Pak Putu, Mepantigan ini, kira-kira tentunya ada pasang surut. Apa kira-kira yang menjadi Pak Putu? Apakah pernah merasakan rasa menyerah atau mungkin harus bangkit seperti ini, dan kira-kira titik yang sebut paling bawah kira-kira pada saat apa dan bagaimana Pak Putu bisa menyelesaikan hal tersebut kira-kira? Ya baik, di Mepantigan selalu ada suka dan duka, karena konsep skala dan skala, Buana Ngalu dan Buana Agung itu sangat terasa. Menyikapinya bagaimana, tentunya paling utama adalah kaderisasi. Mepantigan keluarga sangat bersyukur, banyak mancanegara, orang mancanegara mensupport edukasi untuk keluarga Mepantigan. Terbukti dari kegiatan ini, beberapa anak mendapatkan scholarship, salah satunya di Spanyol dan di Australia. Dan beberapa sekolah internasional di Bali seperti Green School juga, di mana anak-anak kita disupport scholarship atau beasiswa bersekolah di sekolah internasional. Itu sangat penting. Yang didapat adalah otaknya itu global atau internasional, tapi hatinya lokalis, dan itu yang kita inginkan dari kegiatan Mepantigan melalui pendidikan dan kaderisasi ini. Jadi mereka tetap mengkaman kemanapun pergi, seperti anak-anak kita berangkat ke MUN, Model United Nation misalnya, sebuah program dari PBB. Anak-anak kita kemanapun mengudang, mengkaman, itu jadi diri atau khas kita Mepantigan, sehingga di internasional mereka sangat mengenal kita. Bagi orang Bali sangat membanggakan sekali dengan berpakaian ala Bali, terutama di saat musim panas tentunya. Kalau musim dingin di sana mengundang boleh, tetap pakai baju dingin, sangat dingin sekali di sana dengan posisinya atau 4 musim di sana. Jadi pengalaman kita keluar dalam sebuah festival seni, didapat sebuah kebanggaan anak-anak kita mendapatkan beasiswa atau scholarship di beberapa universitas, salah satunya di IE Madrid dan di Sydney Hospitality Universitas juga. Semua dibiayai oleh beberapa orang mancanegara. Sangat bersyukur sekali. Kaderisasi penting, terutama edukasi. Kaderisasi ya. Nah, selama perjalanan sekian tahun ini Pak Putu, kesulitan Pak Putu dalam mengelola kira-kira di Mepantigan ini, apa kira-kira kesulitan? Ya, hidup selalu ada senang, ada susah atau ada sulit. Kesulitan itu sebuah tantangan, tentunya sebuah tantangan untuk mencapai sebuah kemajuan. Menjadi instan, berproses, sangat berproses. Tentunya dengan semangat, kearifan lokal, dengan kekuatan, dengan kebersamaan, hal-hal sulit itu menjadi sebuah proses yang bisa kita selesaikan. Untuk di alam seperti ini, kesulitannya menurut saya tidak terlalu banyak, karena alam sudah menyediakan semuanya. Sangat-sangat indah, sangat-sangat segar, udara segar, alam memberikan yang terbaik kalau kita memberikan, termasuk flora dan fauna di sini. Kita istilahkan tumpak flora atau tumpak fauna, di mana tumpak mindfulness-nya juga kita dapat di sini. Tumpak itu luar biasa. Jadi penghormatan setiap 6 bulan atas ritual tumpak kita lakukan dengan konsisten di sini sehingga harmonis. Jadi rasa susah, rasa senang itu ya sosok lah. Jadi itulah hidup. Sulit berproses akan mendapatkan sebuah kebaikan yang luar biasa juga di alam ini. Itulah kurang lebih kiat-kiat kita dalam mengemas Mepantigan. Baik, terima kasih Pak Putu, luar biasa. Para Digi Traveler, kami banyak ngobrol-ngobrol juga kemarin. Saya sangat iri dengan Pak Putu karena
beliau ini bisa melihat segala sesuatu hal itu secara positif, ya, sehingga filosofi beliau itu sangat menguatkan kita ketika kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, ya. Jadi kesulitannya hampir tidak ada karena Tuhan memberikan semuanya, ya. Dan saya sempat bertanya juga, Pak Putu ini lahan desa atau gimana? Ini Tuhan yang memberikan, ya kan? Kita hanya memanfaatkan, ya. Jadi luar biasa sekali, ya. Kembali lagi ke Prof, kira-kira terkait dengan pengelolaan tempat wisata seperti ini, Prof, supaya berkesinambungan, karena para digi traveler juga mahasiswa-mahasiswa ITB, mereka juga punya aset di rumahnya, bahkan ada yang orang tuanya memiliki hotel, tempat wisata. Siapa tahu mereka juga mendapatkan inspirasi, Prof. Silakan, Prof, bagaimana kira-kira supaya tetap sustainable? Ya, saya ingin memulai dengan mengingatkan kita semua ungkapan yang sering kita dengar yang sederhana dan dihayati, conserve to nature, ya, kembali kepada alam. Kita sering mendengarkan, sering mengucapkan, tetapi apakah kita betul-betul melakukan itu? Kalau kita ingin hidup sehat, healthy and harmony, back to nature ini betul-betul harus direalisasikan. Cara mengukur apakah kita betul-betul back to nature, salah satunya adalah bagaimana kita menikmati akhir pekan. Kalau sekarang misalnya kita menikmati akhir pekan itu dengan terus datang ke mall, going to mall every weekend, jadi itu sudah something wrong. Ya, kita harus datang ke alam. Kita harus datang ke alam untuk menikmati keindahan alam, kesegaran alam, kehijauan dan seterusnya. Kalau kita weekend ke mall, yang kita lihat itu sesuatu yang kita perlu, tetapi kalau tanpa diimbangi dengan back to nature, dengan pergi ke tempat seperti yang dikelola oleh Pak Putu ini, itu betul-betul keseimbangan tidak akan terjadi. Balance itu sangat penting. Saya ingat kata-kata orang bijak, karena boleh kehilangan apa saja, tidak jadi soal, tapi jangan pernah kehilangan keseimbangan. Jadi dalam kehidupan ini, keseimbangan itu adalah antara mall dan alam, mall dan alam. Nah, kalau kita lihat betapa pentingnya alam itu, kembali ke pertanyaan kita tadi, kalau adik-adik mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneurship yang mulai tumbuh, mungkin bisa mengikuti dan tentu tidak mengkopi, tetapi melakukan hal inovasi dengan apa yang dilakukan Pak Putu kan start from nothing, sekarang menjadi sesuatu. Adik-adik juga bisa memulai something similar, siapa tahu bisa menjadi hal baru di luar atau melampaui imajinasi. Jadi yang diperlukan sekarang adalah imajinasi. Tidak ada batas apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Batasnya itu adalah imajinasi. Pak Putu dulu kan pasti lihat ini, lakukan ini. Padahal itu tidak. Kalau dia tidak punya imajinasi tentang lingkungan itu, dia tidak akan benar. Jadi apa yang bisa dilakukan tidak mampu saya sebut, karena saya tidak memiliki imajinasi yang kuat untuk entrepreneurship. Tetapi saya yakin kalau Anda tidak membatasi imajinasi Anda akan selalu bisa membuat kreasi. Mungkin ada satu hal yang ingin juga saya sampaikan kepada Pak Putu dan juga mungkin di JIR atau di Jitur traveler sekalian, bahwa kalau kita mempunyai produk, penting sekali kita membranding paling tidak lewat tagline yang slogan. Kalau sekarang tagline-nya Mepantikan Bali, kemudian kegiatan yang dirancang di ITB ini, discovering Mepantikan Culture, rasanya belum ada tagline. Kalau saya ingin menawarkan, bisa berangkat dari MAD, karena ini kan berbasis input. Jadi MAD itu bisa di-extend, diperpanjang menjadi make it your uniqueness discovery. Luar biasa, dapat inspirasi lagi. Jadi make it your most uniqueness discovery, or most unique discovery. Make it your most unique discovery. Terima kasih. Dapat inspirasi lagi ya, luar biasa.
Nah, ini ada pertanyaan Prof dan Pak Putu dari Digi Traveler ya. Izin dari apa yang tangkap ini namanya mungkin di bawah ya. Saya bacakan saja dulu. Terima kasih panitia dan narasumber yang luar biasa. Izin dari apa yang tangkap ternyata memperhatikan sebagai modal budaya pariwisata yang tidak hanya sebagai sumber daya yang tarik daya wisata, namun juga sebagai budaya yang harus dijaga eksistensinya sehingga berkelanjutan. Mohon insight dari narasumber bagaimana ketahanan dan komodifikasi budaya menjadi bagian dari pariwisata bisa terus mendukung 5S yang barusan Prof sampaikan, ya, sehingga wet and dry attraction yang diusung tetap otentik. Salam dari Bali Utara, Nyoman Dini. Dari Nyoman Dini Digital Traveler, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin bisa dijawab ke Bapak langsung mungkin ya, Pak Putu langsung. Ya baik, pertanyaan luar biasa dari Bali Utara. Kebetulan juga saya orang dari Bali Utara. Asli saya orang Singaraja, Desa Keteran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng Katos. Luar biasa Buleleng Utara atau Bali Utara. Ya baik, pertanyaannya luar biasa. Saya simpel aja dari pertanyaan itu, jawabannya hanya satu, Katos, kuat seni dan budaya. Tadi Bapak Profesor dengan 5S-nya itu sangat menyentuh sekali. Cerdas, kecerdasan semestanya Bapak Profesor itu luar biasa. Sekaligus saya akan undang dalam konteks TV Jerman yang seminggu lagi ini akan datang sebenarnya Bapak Profesor. Jadi di sini ada sebuah kreativitas baru, sebuah ide baru, yaitu persahabatan bina bahasa Jerman dan seni budaya Bali Indonesia, di mana direspon sangat dari kelekatan kita di alam ini. Jadi intinya kembali ke kekuatan seni dan budaya dan otentik. Casing insight-nya harus betul-betul, jangan setengah-setengah. Mainkan. Bali sangat luar biasa. Pekan Gadong saya di Buleleng jadi mahagung yang luar biasa untuk saya terinspirasi kesederhanaannya, panjang umurnya sampai umur 99 sekian itu sangat luar biasa, sederhana tapi membawa nikmat. Katos Buleleng, kuat seni dan budaya. Katos ya, dengan menguatkan budaya yang ada. Mungkin dari Prof ada yang ingin diteruskan mungkin jawabannya terkait dengan insight narasumber bagaimana ketahanan dan komodifikasi budaya menjadi bagian dari pariwisata biasa bisa terus mendukung 5S yang Prof sampaikan tadi. Ya, terima kasih Eka dan Digi Tour Traveler yang saya muliakan yang masih bertahan Zoom. Kita bisa melihat Mepantikan ini dari segi budaya dan juga pariwisata. Dengan mengingat pendapat menarik dari ahli pariwisata Bali dari Prancis, itu namanya Michel Victor. Bukunya Bali Touristic Culture and Travel Tourism. Kalau selama ini kebanyakan orang melihat pariwisata dan budaya di Bali sebagai dua hal yang berbeda. Misalnya pariwisata hanya memanfaatkan budaya atau budaya Bali harus dikembangkan, jangan pariwisata. Jadi selalu dikontraskan sebagai dua hal yang berbeda. Sedangkan Michel Picard berdasarkan pengalaman intelektualnya, berdasarkan pengalaman panjangnya, dia datang dengan rumusan touristic culture and culture tourism. Jadi dia melihat di Bali itu pariwisata dan budaya itu seperti mata uang dengan dua sisi. Ya, jadi itu sudah menyatu. Di mana berkembang pariwisata, risiko kebudayaan semakin semarak, di mana budaya semakin semarak, risiko pariwisata juga meningkat. Di Bali ini tidak perlu itu dirasakan, tidak perlu itu dikontraskan. Dan sekarang kita melihat bagaimana peraturan pemerintah diarahkan ke arah sana. Kalau kita lihat misalnya peraturan standar pariwisata daerah, di situ kita melihat bahwa kebudayaan itu daya tarik pariwisata itu sekarang sudah ada 4, awalnya 3, 1 alam, 2 budaya, 3 buatan manusia, atau
misalnya GWK-nya Pak Maestro Muhammad itu kan, itu dia dari dulu seperti itu. Nah pada Perda Pariwisata tahun 2005-2020 itu ditambah satu lagi spiritual. Dan Mepantiga ini saya lihat kan bisa masuk ke semua. Jadi itu kelebihannya. Alam ya, ini alamnya di sekitar ini natural sekali. Saya yakin dalam 2 jam terakhir ini saya menghirup terus clean air in my last 2 weeks time yang biasa ke mall juga. Alam ya, budaya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian ini buatan manusia yang bernama Putu Winston, keturunan warga Atos, Buleleng, dan juga ada spiritual karena ada doa, pasti itu nggak mungkin. Apapun yang dilakukan oleh orang Bali, satu rencana bersyukur kepada, karena kita yakin bahwa tempat ini ada yang menjaga, ada yang memiliki, dan kalau kita tidak mau terganggu, kita harus menghormati. Jadi Mepantigan ini memiliki keempat unsur elemen dari satu daya tarik wisata. Jadi itu kekuatan yang berupa pegang dan sangat semangat pengembangan. Kemudian sedikit lagi Eka, kalau kita lihat dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan tahun 2017, kemudian menjadi Perda Kemajuan Kebudayaan Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Papua. Di situ kita melihat bahwa kebudayaan itu tidak hanya harus dipelihara, tidak hanya harus dikembangkan, tidak hanya harus dilindungi, tetapi juga harus dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan ini mungkin masuk contoh komunikasi. Ya. Jadi ketemu teori Indonesia kita itu secara gamblangnya untuk apa memiliki kebudayaan kalau tidak bermanfaat. Tapi jangan lalu dia jual aja kalau begitu sampai habis kan tidak. Justru menjual kebudayaan itu sebenarnya pernah habis. Ya, turis datang nonton kecak, dia bayar, uangnya habis, kecaknya masih. Kecaknya masih milik kita kan, itu semua plus industri. Itu menariknya dia. Dari Jerman datang ke sini, uangnya diambil Pak Putu, tidak ada satu elemen pun yang hilang dari sini. Betul. Jadi Perda standarisasi pariwisata budaya, Perda kemajuan kebudayaan, wacana percakapan orang tentang ilmuwan turistik culture dan culture tourism, itu semuanya sebetulnya harus dihayati dengan optimistis bahwa kita melindungi, memanfaatkan. Kita memanfaatkan sekaligus juga mengemas. Jadi tidak perlu dikontradiksikan. Justru yang perlu adalah bagaimana kita menggunakan energi-energi yang dapat mengarah ke kontradiksi untuk kita sinergikan untuk membangun Bali melalui pariwisata budaya, pariwisata buatan, pariwisata alam, dan pariwisata spiritual itu. Baik, terima kasih Prof penjelasannya. Saya sangat setuju sekali, memang budaya itu kalau di pariwisata nggak akan habis. Kecaknya masih ada, ya. Meskipun sudah berkali-kali ditonton ya, karena orang datang sini berganti, bahkan ada repeater yang ingin menonton kembali sensasinya seperti apa. Terima kasih Prof. Nah ini saya ada Digi Traveler yang ingin bertanya nih terkait dengan gelas dan juga ini ada minuman, karena barusan disebutkan dengan kopi, lumpur dan segala macam. Nah ini hari ini di depan saya, di depan kita semua ini apa ini Pak Putu kira-kira? Ya, jadi ini sebuah konsep sambung menyambung, di mana kalau kita lihat di depan ada atribut minuman, ada atribut masakan juga. Mengenai masakan, di sini selalu konsisten dengan kayu bakar, kebetulan dari pelepah kelapa, kita banyak pohon kelapa di sini, lalu daun pisang juga sebagai alasnya, jadi mengurangi deterjen dalam pencucian sebuah alat masak, karena dengan daun pisang tanam organik langsung jadi semuanya sangat-sangat berusaha konsisten natural. Nah, di depan kita ini ada sebuah gelas, di mana gelas ini adalah konsep daur ulang sebenarnya. Di Tegalalang, lokal wisdom di sana membuat blow glass itu, atau sebuah konsep kaca yang dibuat dengan tebal sesuai dengan keinginan kita, sehingga kaca-kaca yang tidak bermanfaat menjadi kaca yang sangat bermanfaat melalui tangan pengrajin di Tegalalang tersebut, dan dibungkus dengan kayu sehingga rasa panas itu
jadinya netral dengan ada rasa kayu di tangan ini. Lalu ada daun pandan, ini adalah sebuah konsep minuman teh herbal atau teh dari beberapa bahan-bahan seperti jahe dan seterusnya. Jadi semua yang ada kuliner di Mopantigan berusaha sekali senatural mungkin. Jadi kalau orang asing ada konsep makan siang atau lunch time-nya itu bebas gluten, bebas MSG, bebas kebetulan mereka juga tidak suka terasi, screen taste-nya juga tidak ada. Jadi betul-betul dilakukan dengan rasa natural, dengan rasa yang sangat alami. Itulah konsep-konsep isian kita, di mana perut, otak, darah tentunya dengan dilengkapi dengan kesenangan ini akan menjadi lengkap sekali dengan kuliner yang natural ini. Baik. Nah, ya semua natural. Kalau kemarin itu kalau kopi dengan filosofi lumpurnya, ini sekarang teh. Kira-kira kalau kemarin kan kita minum kopi bareng ya, ada caranya minum dari awal seperti ini dan seterusnya. Nah, kalau ini gimana? Ya, betul. Ya, teh ini sungguh unik karena mengandung tripona, lahir, hidup, dan mati. Oke. Jadi kembali ke konsepnya panjang umur, menikmati umur. Bagaimana kita menikmati umur, titipan semesta, berbuat yang baik, berkata, dan seterusnya yang berusaha baik. Dari elemen-elemen di air ini ada unsur-unsur herbalnya, jahe, pandan, semua rebusan-rebusan ini menjadi. Sebetulnya Bali nggak punya daun teh, tapi dengan adanya daun alpukat, daun sirsak, jadi terciptalah sebuah teh dengan gula yang disebut dengan juru atau gula cair dan juru ya. Jadi tidak pakai gula putih, jadi brown sugar bisa juga dipakai atau gula coklat. Ya, inilah sebuah konsep trikona, teh dengan konsep trikona, lahir, hidup, dan mati. Trikona, menarik sekali. Ini bisa kita nikmati ya, bisa Pak Putih kita nikmati sama-sama ya. Pak Putih yang memandu bagaimana kita meminum, apakah sama seperti minum kopi seperti kemarin atau mungkin ada yang berbeda. Silakan Pak Putih. Yang ini Profesor, silakan. Yang ini saya ya. Kita minum sama-sama ya. Ya, baik. Tolong dipandu Pak Putih. Sebelum minum, mari kita angkat ininya. Yes. Ya. Kita angkat daun pandannya, kita aduk 3 kali sesuai dengan konsep trikona. 1, 2, 3. Lalu kita ketok pinggirnya, permission to your ancestor. Permisi ke nama 4 sebenarnya. Anggapati, Radyapati, Banaspati lagi. Permisi ke saudara lahir kita sebelum kita minum. Taruh, panjangkan, lalu kita sedot sama-sama mulai. Jangan diminum dulu, kita sering energi dengan meniupnya. Yes. Sekarang sedot pendek, minum, setelah itu ikuti ucapan saya. Mari, sumber. Lagi sekali diseruput, pakai suara, mulai. Oke, kita sebut sekarang sama-sama ikut ucapan saya. Teh lumpur, teh lumpur, teh lumpur, teh lumpur, nikmati umur, nikmati umur, panjang umur, panjang umur. Lidahnya. Semua. Oke. Tapi ini khas sekali nih. Ada lemon, ya. Betul. Apa lagi? Jadi ada 3 unsur utama tadi, yaitu jahe, pandan wangi, dan lemon. Lemon, pandan wangi juga? Ya, pandan wangi juga. Ditarik sebuah rasa nikmat kebersamaan. Teh lumpur. Teh lumpur. Luar biasa. Seperti yang dijelaskan barusan, bukan hanya pernak-perniknya otentik, semuanya bahkan makanannya juga no MSG ya. Jadi betul-betul natural, apa adanya. Baik, kira-kira bagaimana Pak Tarus, sudah siap? Sudah siap? Baik, kita langsung saksikan ya. Adik-adik apakah sudah siap? Teman-teman sudah siap ya? Oke, para Digi Traveler, kita akan saksikan Mopantigan sesaat lagi. Ini dia.
kameranya balikin. Ada sebuah wisata di sini di daerah di KBI. Mungkin suaranya. Udah. sebaliknya ya bisa merasa berkuasa atau apapun ya ini harusnya
datang ke Jepang untuk menontonkan itu Lestari semuanya. Dua sekali ada Hashim yang datang. Ya Kim Nadasia, yang sebenarnya ada Yusa Purwakin. Oh dapat diperkenalkan oleh yang dan siapa nama suaminya? Nelson. Nigel Manson. Ya. Anaknya saya latih di Bali International School tuh ibu. Omang namanya. Jadi ada isunya luar biasa. Iya. Gila itu. Apa namanya? Yes. Ya, bantu angkat. Belum ada. Bawa ke belakang bantu dia. Di sini. Ada. Dari suara aja. Di situ udah. Ini masuk ke sana deh. Konsistennya nggak tahu 40-an. Ya, nanti yang pamit itu.
proses kalau untuk yang terakhir yang Bapak yang paling tetap pesan yang disampaikan ke generasi muda. Kalau Prof mungkin yang bisa yang terkait dengan itu dulu kalau itu apa yang dikatakan dua tiga kata terakhir kemudian apapun kita nggak tahu apa yang akan ini tetap Baik, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi ya. Tadi itu sangat menikmati kami lihat ya, sepertinya akan dilanjutkan sampai dengan sore hari ini. Ya, terakhir Pak Putu, ini luar biasa sekali penjelasan beliau-beliau ini barusan, banyak hal sudah disampaikan. Terakhir Pak Putu, terkait dengan pesan utama yang ingin Pak Putu sampaikan kepada generasi muda Indonesia dan dunia melalui MUPAD 3. Ya, sangat sederhana sekali sebenarnya keinginan dari umum kita semua ini, dari MUPAD 3 hanya ingin lestari skala dan niskala. Jadi konsep di Bali itu luar biasa, skala dan niskalanya, bagaimana pelestarian itu terjadi. Jadi dengan lumpur sawah padi, pesan terdalam di sini adalah pelestarian dari pangan, pelestarian dari sandang, pelestarian dari papan. Konsep-konsep hidup itu ada semua sebenarnya di lumpur. Jadi lestari, mari generasi muda, mari adik-adik semua, berkreasilah dengan etnik, unik, eksotik dan otentik. Apapun itu sebuah proses. Bikin yang sebuah kegiatan pertama beda dan unik, itu penting sekali. Sehingga konsep-konsep Bali, konsep-konsep kearifan lokal kita lestari. Ayo generasi muda, adik-adik kita, bikin sesuatu yang beda, bikin sesuatu yang unik dengan konsep tadi. Semoga semua lestari. Sukses. Terima kasih Pak Putu. Lestari ya, bikin sesuatu yang unik, yang berbeda. Dari Prof Dharma, silakan mungkin bisa dilanjutkan. Ya, saya sangat setuju ya apa yang disampaikan Pak Putu, bikinlah sesuatu yang berbeda. Ciri yang berbeda itu harus unik. Dan tadi saya menyampaikan bahwa mud, ya, yang berarti lumpur dalam bahasa Inggris, ya, sebagai bakal tagline dari atraksi wisata ini menjadi make your unique discovery atau most your unique discovery, silakan. Itu artinya kata kunci MUD ini, atraksi ini adalah pada uniqueness-nya. Kalau tidak ada uniqueness, pasti seperti kita sampaikan tadi, tidak akan ada orang Jepang datang, tidak akan ada orang Amerika, siapa namanya, Kim Kardashian dari Amerika datang. Itu semua karena uniqueness-nya. Dan uniqueness itu tidak saja milik Pak Putu, ya, tapi juga milik kita semua. Asal kita mau menggerakkan imajinasi dan kreativitas kita. Dan kita diberitahu dari quote-quote yang ada itu, kreativitas itu sebetulnya ya, yang membatasi itu hanya imajinasi kita. Kalau kita terus mengembangkan imajinasi kita, kreativitas itu akan menjadi tanpa batas. Jadi silakan membuat keunikan-keunikan baru lewat kreativitas sehingga pariwisata budaya Bali terus berkembang, sehingga kita tidak lagi mengkontraskan budaya memanfaatkan pariwisata memanfaatkan budaya dan seterusnya, karena keduanya sebetulnya bisa seiring, serasi, selaras dan sejalan.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Prof. Tepuk tangan untuk kedua pembicara kita yang sangat luar biasa sekali ya. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Para digital traveler sudah menyaksikan tadi dari awal kita sudah ada opening dance dari Mempatigan. Setelah itu ada aktivitas-aktivitas Drive Mempatigan dan juga dari Web Mempatigan ya. Ada banyak aktivitas yang lain sebenarnya di sini. Salah satunya ada mood spa, ada juga games-games yang menarik yang diangkat kemudian menjadi suatu hal yang otentik untuk disaksikan. Nah, kalau saya bisa sampaikan hari ini, jadi kesimpulannya adalah memang melalui diskusi hari ini kita bisa menyelami bahwa Mempatigan bukan sekedar dari seni bela diri, tapi sebuah manifestasi kearifan lokal yang digabungkan dengan falsafah hidup, pelestarian alam, pendidikan karakter, dan seni pertunjukan dalam satu kesatuan. Dan kita belajar bahwa berlumpur bukan berarti kotor, tetapi justru menjadi simbol bagi keakar, menyatukan ke alam dan melepaskan ego. Dan Mempatigan mengajarkan kita bahwa tentang kesetaraan, empati, sportivitas, dan harmoni. Tentunya hal tersebut nilai-nilai luhur yang semakin dibutuhkan di era modern saat ini. Baik Digital Traveler, inilah Digitur di tahun 2025. Selanjutnya di tahun berikutnya tentunya ada hal-hal yang sangat menarik lagi. Dan saat ini peserta kita masih di angka 100 lebih ya. Terima kasih sekali atas partisipasi pada para Digital Traveler ya hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu yang di belakang, tepuk tangan dulu buat peserta kita. Luar biasa sekali. Saya Iwayan Eka Sudarmawan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan tetap like dan komen di Instagram Bisnis Digital S1 Pariwisata. Bravo untuk para panitia dan juga manajemen IPB Internasional yang masih stay tune, juga para mahasiswa dan peserta lainnya. Saya Iwayan Eka Sudarmawan, Prof. Putra, Prof. Darmo maaf, dan juga Bapak Putu mengucapkan terima kasih banyak. Demikian dan sampai jumpa di Digi Travel berikutnya. Kembalikan ke MC, silakan MC. Baik, terima kasih banyak kepada para pembicara dan juga seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga atas keterlibatan media partner, Bali Classic Channel, Bali Cagar, Bali Kami, Topik Dewata, Wisata Bali Official, dan OTW Bali. Diingatkan kembali untuk para hadirin yang telah bergabung secara daring atau online untuk mengisi form absensi yang telah dikirimkan oleh panitia pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri acara ini, kami akan melaksanakan foto bersama yang akan dipandu langsung oleh saya dan akan dibantu juga oleh para panitia. Baik, di sini ada berapa slide kakak? Ada 6 slide, baik. Dari slide pertama, saya akan pandu 1, 2, 3. Sebelum itu diingatkan kembali untuk para hadirin untuk open kameranya masing-masing agar kalian bisa ikut bersama kami dalam foto bersama pada hari ini. Baik, saya ulang. Dalam slide yang pertama, saya akan pandu dalam 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya pada slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, di slide keempat, 1, 2, 3. Di slide kelima, 1, 2, 3. Dan di slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat menjadi langkah dan awal yang baru untuk tumbuh, berkarya, dan juga berinovasi di dunia digital. Sampai jumpa di kegiatan Digitur selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Serta mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Bali, where culture and nature harmonize, is a place brimming with unforgettable tourism experiences. Bali needs skilled experts to innovate and inspire its tourism sector. IPB International is ready to lead Bali's tourism sector forward. We nurture human resources with integrity and competitiveness. Offering high-quality education that blends academic excellence with practical experience, our modern campus inspires innovation and creativity. We develop Bali's future tourism experts with a blend of academic and practical learning. Our honest, open, and professional